Shalom, selamat pagi saudara penonton channel HKBP Cijantung, terkhusus jemaat HKBP Cijantung yang terkasih. Inilah pelayanan kami terakhir di seri renungan harian HKBP Cijantung ini. Selama 3 tahun kami berpartisipasi di channel yang kita cintai ini. Semoga pelayanan kami selama ini menjadi berkat bagi semua penonton, terkhusus jemaat HKBP Cijantung. Terima kasih kepada semua multimedia HKBP Cijantung yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang dengan senang hati membantu dan menolong saya agar semua proses perekaman dan penayangannya bagus dan dapat dinikmati para penonton. Saya juga dengan segala kerendahan hati atas ketidaksempurnaan saya kepada semua penonton, secara khusus jemaat HKBP Cijantung dan semua tim multimedia. Marilah kita untuk saling mendoakan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami di tempat pelayanan yang baru. Saudara penonton yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Hasil renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara penonton channel HKBP Cijantung, dalam satu pembekalan pelayan full timer HKBP distrik DKI Jakarta baru-baru ini, orang pembicara berkata, hanya orang gila yang mengharapkan hasil luar biasa dengan usaha yang biasa-biasa saja. Itu saja pendapat ini sangat dapat, karena usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita ingin mencapai hasil yang maksimal, dari kita dituntut usaha yang keras, pengorbanan, niat, dan cita-cita. Hasil yang baik dengan mutu yang tinggi tentu ada harga yang mesti kita bayar. Kita tidak mungkin meraih sukses tanpa resiko dan pengorbanan. Semisal kita ingin menikmati pernikahan yang bahagia, itu kita sendirilah yang harus mengupayakannya. Karena itu tidak datang dengan sendirinya. Kita tidak akan mungkin memperoleh gelar sarjana tanpa harus menempuh pendidikan dan mengikuti segala persyaratannya. Untuk menikmati kesuksesan, kita harus berkorban dan berpegang teguh pada komitmen belajar dari kegagalan kita. Saudara penonton yang terkasih, sebelum Yesus Kristus ditangkap dan diadili, Petrus dengan penuh semangat dan penuh emosi menunjukkan simpatinya kepada Yesus dengan berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama Engkau. Lukas 22 ayat 33. Faktanya ketika niat mulianya itu diuji, seketika itu juga ketegaran hatinya luntur oleh tekanan dan 3 kali ia menyangkal Yesus. Ia mengaku tidak mengenal Yesus. Saudaraku, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Belajar dari kesalahannya, ia membaharui komitmennya untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebagaimana dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 5 ayat 19. Dan pada saat itulah, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus adalah saksi yang gagah berani dan sangat penuh hikmat. Sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 hingga pasal 12. Ia tidak lagi menghindari penjara karena imannya kepada Yesus. Bahkan ia rela mati untuk Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Saat hendak memasuki debut pelayanan Petrus, Tuhan menyampaikan pesan yang spesifik kepadanya perihal pelayanannya. Yesus berkata kepadanya bahwa ketika dia masih muda, dia mengikat pinggangnya sendiri dan pergi saja kemana saja ia mau. Namun ketika dia sudah menjadi tua, ia harus mengulurkan tangannya dan orang lain akan mengikat
dan membawanya ke tempat yang tidak dikehendakinya, yaitu tempat di mana dia tidak mau pergi. Yesus memang sedang menyampaikan kematian Petrus kelak dan kematian dan kesetiaannya kepada Yesus. Ketika ia menjadi tua, yang berarti telah lama terlibat dalam pelayanan. Pelayanan kita bukan lagi merupakan pilihan. Kita akan ada di tempat yang tidak dikehendaki. Tempat itu bisa jadi berupa hal-hal yang tak kita sukai. Hal-hal yang harus kita perjuangkan agar pekerjaan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hal-hal yang mengusik kesetiaan dan kenyamanan kita, menggoyahkan iman. Tetapi di tempat itulah Tuhan mau kita tetap berdiri tegak. Tempat di mana kesetiaan kita kepada Tuhan akan berakhir di penghujung usia kita. Seperti Petrus yang akhirnya mati dipaku di kayu salib yang terbalik, percayalah Tuhan akan menguatkan dan mengaruniakan anugerahnya bagi kita sampai akhir, sampai kita mendapat mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur ya Allah Tuhan kami atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai, menjagai dan melindungi kami dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan mau memakai kami sebagai tangan Tuhan, menjadi pembawa misi dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan sebagaimana orang-orang lemah, orang-orang yang gampang menyerah itu, sebagaimana Petrus yang menggebu-gebu namun tidak tegar dalam menghadapi ujian. Akhirnya Engkau tegakkan dengan kuasa Roh Kudus, memampukan dia melayani Engkau. Maka dia mampu menyerahkan nyawanya untuk melakukan misi kerajaan Allah di bumi ini. Ya Allah Tuhan kami bersyukur bahwa dalam segala kelemahan kami, Engkau memakai kami. 3 tahun lebih hamba-Mu melayani di gereja KBP Cijantung. Tiba waktunya meninggalkan jemaat Tuhan di sini. Biarlah kerajaan Tuhan makin berkembang dan berjaya, semakin bertumbuh di tempat ini. Memberkati setiap jemaat Tuhan, jemaat anak-anak hingga yang lansia. Tuhan pelihara, Tuhan topang, Tuhan tetap memberkati mereka untuk segala tumbuh kembang dalam iman. Bapa di dalam surga, Engkau juga berkenan untuk memberkati pelayanan hamba-Mu supaya kelak Tuhan bertumbuh menjadi kemuliaan bagi nama. Ampunilah juga segala kekurangan dan kealpaan kami sebagaimana manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga bermurah hati, memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk dapat bertemu dengan jemaat Tuhan dalam sukacita. Hari ini juga kami memohon berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini 24 April 2025, yaitu Abdul Sinaga, Dame Deliana Boro Aritonang, Patrick Christopher Stindaun, Ernevi B. Limbong, Ida Nurmala Tambunan, Justin Martogi Sinaga, Maruli Nabitupulu, Timothy Baldrick Aski Simangunsong, Oni Australina Siboro, Imson Hutagalung, Tio Pahala Simajuntak, Rolaris Nabitupulu, Rosi Kristina Manulang, Simon Kalpin Lumbantobing, Inang Sintua Martalena Hutapea, Stephenson Simon Silaban. Kiranya Tuhan sebagaimana janji-Mu, umur panjang di tangan kanan-Mu, kemuliaan dan kehormatan di sebelah kiri-Mu, tangan kiri-Mu. Karuniakanlah kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang senantiasa memberkati pekerjaan dan apa yang mereka rencanakan dan masa depan yang indah bagi anak-anak Tuhan.
juga kepada keluarga yang hari ini merayakan hari pernikahan mereka, yaitu keluarga Amang Supriyanto Sipayung, Boru Simarmata. Biarlah keluarga ini bersatu hati, memperoleh kebahagiaan dari kemurahan Tuhan, memberkati anak-anaknya dan juga segala rencana. Biarlah Tuhan menjadi tamu yang tetap tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan berilah hati dan menyendengkan telingamu bagi doa-doa kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Oras.